Halo, selamat pagi buat semua kelas 12 IIS di rumah. Salam jumpa perdana di awal tahun ajaran 2020-2021. Kembali bersama saya Lucia Ulin sebagai guru pengasuh mata pelajaran sosiologi di SMA Katolik Pelajaran Podor Larang Tuka. Ibu juga ingin tahu siapa saja yang hadir dalam pertemuan kali ini. Di Lembata, Adonara, Solor, Tanjung Bunga, Langgitan, Pipehena, dan tak lupa juga di daratan Larantuka. Pasti hadir semua ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita menghadirkan Tuhan di antara kita lewat doa bersama. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dikasihlah hati kudus Yesus di seluruh dunia untuk selama-lamanya. Ya Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus, serta Bunda tercinta Perawan Maria. Terima kasih banyak untuk semua kasih, rahmat, berkat, penyertaan-Mu yang senantiasa menyertai kami semua hingga pada saat ini. Terima kasih pula atas rahmat kesehatan yang masih kami alami kendati pun dalam situasi pandemi ini. Sertailah kami semua, baik kami yang ada di sekolah maupun yang berada di rumah, agar semua proses KBM kami bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Nama-Mu Tuhan senantiasa selalu kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bunda Hati Kudus, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita membahas lebih jauh, berikut saya akan menyampaikan kompetensi dasarnya. Selain itu, adapun tujuan pembelajaran kita ini adalah Anda dapat mendeskripsikan hakikat dan karakteristik perubahan sosial. Dulu, siapa sih yang pernah berpikir dari satu handphone ini kita bisa memesan makanan, Gojek, tiket nonton, tiket pesawat hanya dengan satu aplikasi. Tapi nyatanya dengan satu aplikasi tersebut kita bisa merasakan sekarang fenomena apakah yang Anda alami sekarang ini. Inilah yang namanya perubahan sosial. Dari video tersebut, perubahan sosial berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan masyarakat. Masyarakat disebut mengalami perubahan sosial apabila terjadi pergeseran struktural, kultural, interaksional, perilaku, nilai sosial, organisasi sosial,
lembaga kemasyarakatan, lapisan sosial, kekuasaan, wewenang, dan interaksi sosial. Bagaimana perubahan sosial menurut para ahli? Marilah kita ikuti. Jadi, perubahan sosial adalah suatu keadaan yang menunjukkan ketidaksesuaian antara unsur-unsur yang terdapat dalam kehidupan sosial, sehingga menghasilkan suatu pola kehidupan yang tidak serasi fungsinya bagi masyarakat yang bersangkutan. Unsur-unsur yang terdapat dalam kehidupan sosial antara lain: 1. Lembaga kemasyarakatan, kelompok sosial, stratifikasi sosial, dan interaksi sosial. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada struktur dan pola hubungan sosial. Nah, anak-anak, perubahan itu terjadi di dalam masyarakat. Di dalam masyarakat itu terdapat dua komponen besar, yaitu kehidupan sosial dan kebudayaan. Kalau perubahan itu terjadi pada kehidupan sosial, maka perubahan itu disebut perubahan sosial. Kalau perubahan itu terjadi di dalam kebudayaan, maka perubahan itu dikatakan sebagai perubahan kebudayaan. Apa sih perubahan kebudayaan itu? Perubahan kebudayaan adalah suatu keadaan yang menunjukkan ketidaksesuaian antara unsur-unsur yang terdapat dalam kebudayaan, sehingga menghasilkan suatu pola kehidupan yang tidak serasi fungsinya bagi masyarakat yang bersangkutan. Apa sih unsur-unsur dalam kebudayaan? Kita tahu bahwa kebudayaan memiliki sekian banyak unsur, tetapi yang sering dipakai adalah unsur-unsur universal kebudayaan yang dikemukakan oleh Jack London dalam bukunya Universal Categories of Culture. Unsur universal itu antara lain: 1. Sistem peralatan hidup dan teknologi. 2. Sistem mata pencaharian atau sistem ekonomi. 3. Sistem kemasyarakatan atau sistem organisasi sosial. 4. Sistem bahasa. 5. Sistem kesenian. 6. Sistem pengetahuan. 7. Sistem religi dan upacara keagamaan. Dari ketujuh unsur ini, perubahan itu kalau terjadi pada salah satu unsur, maka perubahan itu dikatakan sebagai perubahan kebudayaan. Selain kebudayaan itu memiliki 7 unsur universal, kebudayaan itu juga memiliki 3 wujud. Wujud-wujud kebudayaan itu yaitu: 1. Wujud pertama, yaitu kompleks ide-ide atau kompleks gagasan-gagasan. Contoh: nilai, norma, adat istiadat, pandangan hidup, dan etos budaya. Wujud kedua, yaitu sistem sosial atau kumpulan perilaku-perilaku yang berpola. Contoh: upacara-upacara, adat, upacara keagamaan, dan lain-lain. Yang ketiga, wujud ketiga, artefaks atau kebudayaan yang berwujud benda. Kalau perubahan itu terjadi pada salah satu wujud, maka dikatakan sebagai perubahan kebudayaan. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa perubahan pada kebudayaan adalah perubahan pada ide atau gagasan. Baik anak-anak, kalau perubahan sosial dan perubahan kebudayaan terjadi di dalam masyarakat, maka sudah pasti bahwa keduanya memiliki hubungan.
Bagaimana sih hubungan antara perubahan sosial dan perubahan kebudayaan? Menurut Chris Davis, perubahan kebudayaan lebih luas cakupannya daripada perubahan sosial. Atau perubahan sosial merupakan bagian daripada perubahan kebudayaan. Mustahil terjadi perubahan sosial tanpa didahului oleh perubahan kebudayaan. Tetapi bisa terjadi perubahan kebudayaan yang tidak diikuti oleh perubahan sosial. Apa sih buktinya? Di Indonesia, sebelum terjadinya sistem pemerintahan ataupun bentuk negara, selalu didahului oleh perubahan Undang-Undang Dasar. Karakteristik perubahan sosial. 1. Terjadi di mana-mana. Tempat terjadinya perubahan sosial bisa di mana saja, mulai dari masyarakat desa hingga masyarakat kota, meski dengan tingkat perubahan yang bisa jadi berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Masyarakat tradisional biasanya akan mengalami pola perubahan yang berlangsung lambat, sedangkan masyarakat modern cenderung lebih cepat dan singkat. 2. Dilakukan secara sengaja. Perubahan sosial akan dilakukan secara sengaja walaupun ada beberapa situasi di mana perubahan yang berlangsung terjadi tanpa adanya unsur kesengajaan. Sebagai contohnya, produsen kendaraan bermotor mengembangkan inovasi kendaraannya agar bisa digunakan untuk transportasi yang lebih baik dan lebih cepat. Akan tetapi, masyarakat tidak bisa membayangkan jika hasil perubahan tersebut memiliki pengaruh ke berbagai unsur lainnya, seperti keselamatan dan juga biaya penggunaannya, seperti bensin atau servis bulanan. 3. Berkelanjutan. Perubahan sosial berlangsung secara berkelanjutan. Hal ini berarti bahwa masyarakat akan selalu berubah, baik cepat atau lambat, di mana perubahan terjadi sebagai konsekuensi dasar karena sifat manusia yang terlahir sebagai makhluk sosial. 4. Imitatif. Imitatif atau meniru atau mengikuti adalah ciri-ciri selanjutnya. Dalam berlangsungnya kehidupan, masyarakat akan melakukan perubahan dengan mengikuti masyarakat yang lain. Hal ini terjadi karena setiap kelompok dalam masyarakat saling memiliki pengaruh. Antara kelompok masyarakat pun tidak bisa memisahkan atau mengisolir diri. Misalnya saja, perubahan dalam gaya busana, potongan rambut, desain rumah, dan lainnya. 5. Hubungan kausalitas. Perubahan sosial bisa terjadi karena aspek material atau imaterial dengan hubungan yang bersifat timbal balik, di mana bisa menguntungkan satu pihak atau kedua belah pihak. Contoh, salah satu perubahan yang paling nyata yang ada di sekitar kita adalah munculnya internet yang mengubah cara berkomunikasi. Bahkan hal ini membuat masyarakat sangat menggantung untuk menggunakan internet, seperti saat berkomunikasi melalui aplikasi chatting hingga memesan kendaraan umum seperti ojek online. Namun, kita harus mengakui bahwa perubahan teknologi ini memberi kemudahan, di mana komunikasi semakin mudah, praktis, cepat, dan hemat. Baik anak-anak, setelah kita mendengarkan penjelasan ataupun pembahasan tentang perubahan sosial dan karakteristik, dapat kita simpulkan bahwa pertama, perubahan sosial merupakan suatu fenomena abadi yang terjadi atau yang dialami oleh setiap masyarakat. Yang kedua, tidak ada masyarakat yang tidak mengalami perubahan sosial. Yang ketiga, perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat tidak sangat cepat. Ada masyarakat yang cepat mengalami dan ada masyarakat yang
lambat mengenal. Demikian anak-anak pertemuan kita pada pagi hari ini. Untuk tugasnya dapat diakses dari Classroom masing-masing. Baik, kita menutupi pertemuan kita pada pagi hari ini dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berkasihilah hati kudus Yesus di seluruh dunia untuk selama-lamanya. Ya Allah Bapa di surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu untuk semua rahmat, berkat, penyertaan, kasih-Mu yang begitu besar, yang senantiasa menyertai kami sepanjang pelajaran ini. Bantulah kami, sertailah kami selalu, agar apa yang telah kami dengarkan dan kami bicarakan bersama pada kesempatan ini dapat membuahkan hasil yang berlimpah bagi kami di kemudian hari. Jagalah kami selalu dalam seluruh perjuangan hidup kami. Lindungilah kami dalam semua karya kami. Nama-Mu Tuhan senantiasa selalu kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bunda Hati Kudus, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.